Haleluya, haleluya, haleluya. Salah satu yang penting dalam Kristen adalah nama Yesus. Sebetulnya satu-satunya nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus bertemu segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Langsung kita berbahagia memiliki Yesus Tuhan yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Kembali tangkap pujian kita berkat anak cucu. Kita dibenarkan karena iman, dan orang benar hidup oleh percayanya, dan kita senantiasa ditolong Tuhan dalam pergumulan kita diberkati, dicukupkan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita rasakan kasih Tuhan. Saudara kita semua bersama-sama berdiri, maka pujian kita firman-Mu yang kuasa. Aku datang dan ku bersujud
kebutuhan kami terutama di dunia ini Tuhan Yesus. Dengan kuasa firman-Mu kami dipuaskan, dengan kuasa firman-Mu kami diobahkan, bahkan kuasa firman-Mu memberikan kehidupan kepada kami Tuhan Yesus. Itulah sebabnya selalu kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau selalu berfirman kepada kami, termasuk malam hari ini ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah, nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami. Kuasa firman-Mu mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kuasa firman-Mu sangat kami butuhkan ya Tuhan. Malam hari ini urapi kami semua, terlebih hamba-Mu menyampaikan firman dengan benar, dengan hati yang tulus. Bahkan semua kami yang hadir, bahkan semua yang mendengar pemberitaan ini, diberkatilah pendengaran kami. Firman menjadi iman, firman akan mampu mengubahkan kami dari manusia daging ini untuk menjadi manusia rohani. Tersedia tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, untuk kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Urapi kami semua, ketenangan dari Roh Kudus ada bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara malam hari ini kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita bisa hadir dari tengah-tengah kesibukan kita, dari tengah pergumulan kita, masalah-masalah yang kita jalani, kita lewati. Saudara-saudara, kita bisa hadir malam ini dengan penuh syukur, penuh sukacita, karena kita menikmati kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Iya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Selalu kita mohon belas kasihan Tuhan untuk kita dikasih Tuhan pengertian yang dalam tentang firman pengajaran ini saudara-saudara. Tema kita terus berlanjut setiap ibadah, ada tema yang selalu saya gumuli, hal-hal yang amat penting, terlebih kita berada di akhir zaman ini saudara-saudara sekalian. Jangan kita kehilangan sukacita apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi, pergumulan, masalah-masalah, satu hal, jangan kita kehilangan sukacita. Beda kita dengan orang yang tidak percaya adalah sukacita. Masalah-masalah boleh ada, orang di dunia sana tidak bersukacita, mengeluh, saling menyalahkan saudara-saudara. Tapi kita dalam perjalanan hidup kita, dalam hal apapun itu saudara-saudara. Makanya tema ini sudah sering kita baca, namun kita ulang-ulangi lagi saudara-saudara, supaya tetap kita pelihara sukacita yang dari Tuhan di dalam hidup kita. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Kita baca ini saudara-saudara. Ayat yang keempat juga. Ya, sudah sering tapi kita ulangi kembali. Karena semakin kita ulangi, semakin yakin kita saudara-saudara tidak ragu-ragu untuk selalu memiliki sukacita di dalam Tuhan. Mari kita temukan di Alkitab kita, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya baca demikian, ayatnya cukup pendek tapi pengertiannya begitu dalam ya. Demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Jarang ada kalimat pengulangan lagi saudara-saudara, tapi karena amat penting tentang bersukacita ini sampai dibilang sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kalau di dunia ini bersukacita, kalau nggak ada masalah, wah puji Tuhan. Kalau semua beres, tidak ada pergumulan, semua kebutuhan tercukupi, itulah sukacita. Itulah bagi orang dunia, saudara-saudara. Tapi bagi anak Tuhan, sungguh sangat berbeda. Karena suratan Filipi ini berbicara mengenai pelita emas, saudara-saudara sekalian. Tentu ada
yang harus kita perhatikan. Pelita emas ini dibentuk, ya, dikasih minyak supaya dia terus menyala, saudara-saudara. Ya, jadi begitu pelita ini cukup mahal, ditempa sampai satu saat menjadi indah. Ya, itulah pelita emas ini, saudara-saudara. Ya, diharapkan pelita ini tetap menyala dari petang sampai pada pagi, di tengah-tengah malam, saudara-saudara. Nah, layaknya pelita di dunia ini, selalu orang nyalakan pelita adalah pada saat malam gelap. Ya, pada menghadapi angin kencang, itulah pelita, saudara-saudara. Apalagi kalau pelita itu ada di rumah, ada di luar rumah, dan begitu digunakan pelita ini, ya. Tapi yang jelas, apa yang membuat pelita ini tetap menyala, ya? Atau seringkali apa yang membuat anak Tuhan selalu bersukacita, ya? Selalu bersukacita di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pergumulan, di tengah aniaya. Terutama jemaat Filipi ini juga mengalami hal yang sama, saudara-saudara. Apalagi jemaat Filipi ini berdiri di atas bukan orang Yahudi, orang-orang kafir, saudara-saudara. Ada kepala penjara di Filipi bertobat. Wah, itu Rasul Paulus sangat luar biasa mengalami penderitaan, dan penderitaan yang dialami oleh teman-temannya ini di penjara membuat pelitanya terus menyala. Mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan, dan membuat orang yang sekitarnya juga keberkatan, saudara-saudara. Orang di sekitarnya bertobat. Ya, ada lagi di Filipi ini, ya, wanita-wanita penjual kain juga, mereka juga ikut bergabung di jemaat Filipi. Semua mereka, jemaat Filipi ini mengalami banyak kesukaran yang dihadapi. Tetapi dalam kesukaran itu, saudara-saudara, tetap mereka bersukacita, sehingga sukacita yang ada itulah membuat dia selalu diberkati, kekuatan sampai menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Nah, di Filipi ini ada beberapa hal yang kita perhatikan dan selalu diulangi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, karena dilihat hasilnya, saudara-saudara. Hasil bersukacita itu bukan hanya dia mendapat kekuatan. Kalau kita Kisah Rasul, hasil sukacita itu belenggu itu dipatahkan, penjara itu bergoncang, saudara-saudara. Wah, itu sangat luar biasa. Sukacita itu, ya, bahkan orang yang mendengarnya juga sangat keberkatan, saudara-saudara. Makanya satu-satu yang paling yang tidak disukai iblis ketika kita bersukacita, dibuatlah kita dibuatlah kita takut, dibuatlah kita khawatir, dibuatlah kita banyak hal masalah, saudara-saudara. Tapi kita harus bilang hari-hari terakhir ini, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, satu hal yang gak boleh hilang, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah bersukacita, saudara-saudara. Ya, mengatakan ini gampang, tapi mempraktikannya amat sulit, saudara-saudara. Kita berada di hari-hari terakhir, situasi begitu sulit, ekonomi, sakit penyakit, bermacam-macam yang kita hadapi. Tapi Paulus ini, hamba Tuhan ini, penulis dari Filipi ini, dia sebut bersukacitalah senantiasa. Bukan hanya anjuran, bukan hanya himbauan, ayo bersukacita, karena dia alami, saudara-saudara. Karena sudah jadi pengalaman. Ya, apa yang membuat kita bersukacita? Ini yang harus yang kita perhatikan, saudara-saudara. Ya, jadi sukacita kita mesti kita koreksi. Kalau sukacita karena nggak ada masalah, itu orang luar pun sukacita dunia itu, saudara-saudara. Sukacita karena kita berlimpah berkat, semua orang dapat lakukan. Ya, tapi kita bersukacita di tengah banyak tekanan, banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak masalah yang harus kita hadapi. Satu hal yang gak boleh hilang, sukacita. Kenapa tetap bersukacita? Jawabannya karena Kristus ada di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bersukacita.
Bukan karena harta banyak, bukan karena nggak punya masalah. Kalau harta banyak, atau punya sesuatu, satu saat kita kecewa. Beli sesuatu, saudara-saudara, lalu mengecewakan. Semua barang di dunia ini pada akhirnya mengecewakan. Waktu kita beli baru, senang kita. Begitu lama udah kecewa kita. Semua produksi dalam dunia ini mulanya sukacita, akhirnya kita kecewa. Tapi di dalam Tuhan enggak, saudara-saudara. Apa yang membuat pelita kita tetap menyala atau kita tetap bersukacita? Pelita kita kan harus tetap menyala, saudara-saudara. Hilang sukacita kita, pelita kita sama dengan padam. Karena ini berbicara mengenai pelita emas. Apa yang membuat kita bersukacita? Kristus ada di dalam hidup kita. Ini kuncinya, saudara-saudara. Kristus ada di dalam hidup kita. Suratan Filipi ini di pasal 1 disebutkan itu, saudara-saudara. Kalau enggak karena Kristus, saudara enggak mampu bersukacita. Ya, sukacita kita di dunia ini, sukacita yang hanya sukacita yang sebentar saja, saudara-saudara. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Ya. Karena Kristus nyata di dalam hidup kita. Ya, saya baca begini. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang diperhatikan Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi kenapa kita bersukacita? Baik mati atau hidup kita, Kristus ada, Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Ya, Kristus nyata ada di dalam tubuh kita. Nah, ini yang membuat kita bersukacita. Apapun keadaan kita, kehidupan bagaimanapun yang sedang kita alami. Kalau Paulus ini nulis Filipi ini mengalami banyak suka duka, penderitaan, kesulitan. Ya, sampai disebut begitu, Kristus dengan nyata dimuliakan. Kristus nyata di dalam hidupnya, dimuliakan dalam tubuhku. Jadi saudara-saudara, ini yang pertama. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, terutama saudara selama hidup ini, tidak ada yang kita cemaskan, ya, tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita takutkan, karena Kristus yang ada di dalam hidup kita lah, saudara-saudara. Ya, jadi ini ujian juga bagi kita. Boleh kita koreksi diri kita. Kalau ada masalah, langsung hilang sukacita kita. Oh, kita koreksi, berarti bukan sukacita dalam Kristus itu. Ya, ada kekurangan, langsung kita nggak sukacita. Oh, berarti kita koreksi, berarti sukacita aku hari ini selama ini bukan karena Kristus, sukacita karena harta. Ya, sukacita karena nggak ada masalah-masalah, itu bukan sukacita di dalam Tuhan. Tapi sukacita di dalam Tuhan itu adalah kita pastikan Yesus ada di dalam tubuh kita. Kristus ada di dalam tubuh kita. Seringkali disebut firman ada dalam hidup kita. Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, inilah membuat kita sukacita. Gak yang lain, saudara. Kalau ada firman, kenapa kita harus yakin bersukacita? Karena ada firman. Firman itu menguatkan kita. Ya, firman itu yang selalu mengubah kita, mengadakan segala sesuatu. Kuasa firman itu sangat dahsyat. Itu yang disebut Kristus ada di dalam hidup kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Ada roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi itu yang membuat kita sukacita. Gak ada roh Tuhan, oh, kita kehilangan sukacita. Ya, Saul dulu punya roh Tuhan, dikasih Tuhan roh Tuhan. Apapun pergumulannya, mulanya dia kuat. Tapi begitu roh Tuhan meninggalkan dia, waduh, cemas, iri, benci, sampai bunuh diri. Ya, tapi kalau ada roh Tuhan, kalau Daud seringkali dibilang apapun terjadi, satu hal kata Daud, jangan diambil rohmu dari hidupku. Karena itulah membuat dia sukacita, saudara-saudara. Ya,
Jadi ini yang pertama, pelita kita tetap menyala terutama di akhir zaman ini. Atau kita tetap bersuka cita sebab Kristus ada di dalam hidup kita. Ada firman, ada roh Tuhan, ada kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tidak pernah masalah-masalah, kesukaran, kecemasan membuat hilang sukacita kita. Karena sukacita itu juga sangat luar biasa. Tadi saya sudah ulangi kenapa Rasul Paulus menyebut bersukacita. Karena dampak sukacita itu begitu hebat. Bayangkan aja, pintu-pintu penjara bisa terbuka, belenggu-belenggu bisa dipatahkan. Ya, orang-orang di sekitarnya bisa bahagia, sampai orang-orang pembenci bisa berubah, bisa bertobat. Nah, kita hari-hari terakhir ini kan kita melihat, kadang kita sakit hilang sukacita, kadang kita rugi hilang sukacita kita, kadang kita tertekan, banyak sudah. Dan itu sudah kita hadapi. Kita berada di akhir zaman. Ayat membilang di sekitar kita, orang jahat makin jahat, orang cemar akan makin cemar. Ya, di sekitar kita ada itu sudah. Tapi satu hal, jangan kita kehilangan sukacita. Iblis itu salah satu cara iblis untuk menghancurkan anak Tuhan, hilang sukacita. Kalau sudah hilang sukacita, kekuatannya akan runtuh, saudara-saudara. Kekuatannya akan makin berkurang. Kita berada di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Masalah-masalah semakin memuncak, dosa-dosa semakin memuncak, dan kita hadapi itu, saudara-saudara. Gimana cara menghadapinya? Pelita tetap menyala atau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara. Pastikan Kristus ada dalam hidup kita. Ada firman, ada roh Tuhan dalam hidup kita, ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu membuat kita sukacita. Seringkali disebut sukacita sorga itu, saudara-saudara. Sukacita sorga apa? Ada Kristus, ada firman, ada roh Tuhan, ada kasih Allah. Itu sukacita kita. Ya. Dan itu yang kekal, saudara. Di sorga nanti sukacita itu yang berlaku. Di sorga nggak laku sukacita harta kita, karena harta kita akan kita tinggalkan semua. Perkara dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau kita selama ini bersukacita hanya perkara dunia, berakhirlah, saudara-saudara. Di sorga nggak terbawa itu. Di sorga nanti sukacita kita adalah karena Kristus, karena firman kasih Allah, sukacita sorga yang membuat kita bersukacita di sorga sana selama-lamanya. Ini yang pertama, ya, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena ada Tuhan, ada Kristus dalam hidup kita, ada firman dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, kita tidak takut, kita tidak cemas, karena Tuhan yang selalu menolong kita. Ada lagi yang kedua, saudara-saudara. Kenapa pelita kita tetap menyala? Kita bersukacita senantiasa karena kita meneladani Kristus. Teladan kita adalah Kristus, saudara-saudara. Ya. Dan Dia memberikan teladan kepada kita. Ya. Kalau di dunia ini ada masalah, saudara-saudara, ya nggak bersukacita, tapi Kristus bersukacita, ya, mulai dari pelayanannya dari awal sampai akhir, ya, diejek, dihina sampai disalibkan, saudara-saudara, ya, kita bersukacita seperti pelita tetap menyala karena Kristus telah menjadi teladan bagi kita. Di pasal 2 itu di Filipi kita baca, ya, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, saya baca begini, saudara-saudara. Jadi kalau kita bersukacita meneladani Kristus, ya, meneladani Kristus. Demikian ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi
sama dengan manusia. Lanjut, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini telah penderitaan, mulai menghampakan dirinya, ya. Nah, kita juga ikuti itu, saudara-saudara. Gak pernah Kristus meneladankan kemewahan, saudara-saudara. Ini yang seringkali gak dimengerti oleh banyak orang, ya. Teladan penderitaan yang diteladankan Tuhan. Makanya banyak orang salah, saudara-saudara, ya. Yang diteladankan, nah inilah orang seringkali berlomba-lomba, saudara-saudara. Teladan kemewahan, teladan kesenangan dunia. Semestinya bukan itu yang diteladankan oleh Tuhan kepada kita, tapi teladan penderitaan. Kita ikuti jejaknya itu, saudara-saudara. Suratan Petrus juga mengulangi kembali itu. Ia telah memberikan teladan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21, ya. Jadi teladan Kristus, teladan penderitaan, ya. Jadi kadang-kadang malu kita, aduh dibilang menderita, saudara-saudara. Enggak ada. Kalau kita mau menderita bersama Kristus, kita akan dipermuliakan. Jadi enggak ada aneh kalau kita menderita, kalau itu bersama dengan Kristus. Enggak ada yang kita takutkan atau merasa kita rendah. Enggak apa-apa, karena Kristus juga meneladankan penderitaan kepada kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi teladan penderitaan, saudara, ya. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jadi teladan Kristus itu adalah teladan penderitaan. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya, kita mengikuti langkahnya, kita berjalan di jalan yang sama. Kalau mengikuti jejaknya itu sama dengan kita melangkah di langkah yang sama, kita berjalan di jalan yang sama. Lah kalau Kristus jalannya penderitaan, kita pun harus melangkah, harus berjalan di jalan yang sama. Jangan buat jalan sendiri, ya. Makanya saudara-saudara, kadang memang diizinkan Tuhan kita ada masalah-masalah, saudara-saudara, ya. Tapi selalu kita bilang, aku sudah mengikuti teladan Kristus. Ya, yang seringkali kita sebutkan teladan Kristus itu menderita tapi tidak berdosa. Seringkali udah banyak orang menderita di dunia ini, banyak kali orang menderita tapi tidak meneladani Kristus. Ya, gimana teladan Kristus? Menderita tapi tidak berdosa, dihina orang tapi dia tidak membalas dengan menghina, dicaci maki nggak dibalas dengan caci maki. Inilah penderitaan, ini yang sudah semua kita suka cita. Dicaci orang kita bahagia, kita suka cita. Wah, itu hebat kali, saudara-saudara. Dianiaya, mungkin diejek lagi, banyak kali penderitaan. Tapi ayat bilang kita suka cita, ya. Kita selalu suka cita. Beda dengan orang-orang, ya. Supaya kualitas penderitaan kita kualitas sangat tinggi, saudara-saudara. Orang di luar sana banyak menderita, diejek dibalas diejek, ya, dihina lebih balik lagi menghina. Tapi ini jelas supaya kita mengikuti jejaknya. Ya, 22, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada di dalam mulutnya, tapi menderita, saudara-saudara. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, nggak membalas, saudara-saudara. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, inilah membuat kita sukacita. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang menganiaya kita, kita doakan, kan hebat kali, saudara-saudara. Ya, jadi nggak pernah kita putus asa
atau membalas yang jahat dengan yang jahat, karena penderitaan kita meneladani Kristus. Ya, inilah sukacita, itulah pelita yang tetap menyala. Kadang-kadang kita bilang nggak hilang sukacita hanya karena diejek orang begitu, nggak akan kubalas kejahatannya. Kita sudah sukacita, bahkan bersukacita kita sudah. Kalau di Injil Matius berkata, berbahagialah kalau dikatakan kepadamu hal-hal yang tidak benar, karena upahmu besar di sorga. Itu kan hebat loh saudara-saudara. Ya. Jadi tetap sukacita, nggak kita balas kejahatan dengan kejahatan, tapi selalu justru saudara-saudara sekalian kita selalu bersukacita. Coba saya sebutkan di Matius pasal yang kelima, ya, ayat 12 demikian. Matius pasal 5 ayat 12, bersukacita dan bergembiralah. Itu di atas tadi dianiaya, dicela saudara-saudara. Ya, saya ulangi 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itu kan hebat kali saudara-saudara. Ya, ada sukacita, ya, ada gembira, karena itu tadi saudara-saudara. Karena kita meneladani penderitaan Kristus. Sukacita semacam begini yang kita miliki. Ya. Terlebih kita berada di akhir zaman, saudara-saudara. Kejahatan tidak kita balas dengan yang jahat. Itu sudah jadi tekad kita. Apapun kejahatan orang, tidak akan kubalas dengan kejahatan. Itu sudah kita tulis dalam diri kita. Justru kalau bisa kubalas dia dengan kebaikan. Sukacita kita, apalagi sukacita kita bisa membalas kejahatannya dengan kebaikan. Gak bisa dibalas. Oh, itu sangat membuat kita sukacita, membuat pelita kita tetap menyala, pelita kita tidak padam, sukacita kita tidak berhenti, saudara-saudara. Ya, ini yang kedua, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Pertama, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Ada firman, ada roh Tuhan, ada kasih Tuhan. Yang kedua, kita bersukacita, saudara-saudara, di dalam Tuhan karena Kristus telah memberi teladan bagi kita. Ya, memberi teladan. Jangan saat menderita, jangan balas dengan kejahatan. Saat menderita justru kita bisa berdoa. Itu kebahagiaan, saudara-saudara. Itu sukacita luar biasa. Orang dunia gak mengerti itu. Kita mengerti karena kita meneladani Kristus. Ya, Kristus telah menjadi teladan. Tidak kita mengancam, tidak merencanakan yang jahat. Semua justru inilah yang sedang kita gumuli. Terlebih nanti kalau sekarang kan kita bagaikan pelita. Satu saat gereja mempelai itu pelitanya sangat luar biasa. Berselubungkan matahari. Itu terang yang sangat luar biasa. Kalau sekarang ini terang kita adalah terang pelita, nyala kita adalah nyala pelita. Nanti mempelai itu berselubungkan matahari. Itu terangnya semakin jelas, semakin nyata. Ya, berdiri di atas bulan juga terang di waktu malam, saudara-saudara. Bintang, 12 bintang di atas kepala. Jadi benda-benda penerang di dunia ini akan dimiliki oleh gereja mempelai mulai dari sekarang, saudara-saudara. Ya, makanya untuk tetap kita menjadi terang, tetap menyala, tetaplah kita bersukacita. Atau bahasa kitab tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia memberikan teladan. Ya, kenapa kita harus meneladani penderitaan Kristus? Ya, kenapa kita harus? Karena kalau kita meneladani penderitaan Kristus, kita akan ditinggikan. Tadi Filipi itu berkata, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai taat mati di kayu salib. Ya, itu teladannya penderitaan. Ya,
Agar apa, saudara-saudara? Agar ditinggikan gereja mempelai nanti, ya, di tengah-tengah kegelapan ini, di tengah-tengah penderitaan, dia selalu bersukacita, tetap menyala, ya, dan satu saat ditinggikan. Kembali kita kepada Filipi tadi, saudara-saudara, ya, Filipi yang sudah kita baca tadi, ya, ketika dia menderita sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kita ulangi ini. Ya, ayat yang ke-9, Filipi 2 ayat 9, demikian. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan gereja mempelai nanti mendapat nama juga, nama yang baru. Ya. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara-saudara, tetap kita bersukacita seperti pelita yang tetap menyala. Karena penderitaan kita bukan penderitaan karena ya penderita bersama dengan Kristus. Menderita karena kebenaran, ya, menderita karena firman, menderita karena ikut Kristus. Kita meneladani penderitaan Kristus, saudara-saudara sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita di tengah-tengah pergumulan, masalah-masalah yang ada di dunia ini? Alasan yang keempat, saudara-saudara, sebab Kristus, ya, Kristus adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita, tujuan hidup kita hanya Kristus, mau menjadi mempelai Kristus. Coba, itu tujuan utama gereja semestinya. Arah adanya gereja, sasaran akhir adalah supaya dia menjadi mempelai Kristus. Ya, kita juga. Kenapa kita harus bersukacita di tengah-tengah penderitaan? Apalagi penderitaan bukan karena dosa, ya, bukan karena salah, tapi menderita karena Kristus. Karena Kristus adalah tujuan hidup kita. Ya kan? Kalau di dunia ini, coba tujuan hidup kita. Jadi dapat kerja, sudah, nanti kita tinggalkan. Dapat perkara dunia ini, kita tinggalkan semua. Kalau tujuan hidup kita aja dunia, itulah membuat kita gak mau bersukacita. Kok gak ketemu, belum kudapatkan sih, belum punya ini, punya itu, gak sukacita kita. Tapi karena tujuan hidup kita adalah Kristus. Oh, inilah yang kita banggakan, saudara-saudara. Tujuan hidup saya adalah Kristus. Semua kita tinggalkan nanti, saudara-saudara. Ya, apalagi kalau kita dipanggil Tuhan, kita tinggalkannya semua. Kita tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan keluarga, tinggalkan dunia. Ya kan? Kita bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Berarti itu tujuan hidup kita. Ya. Jadi rela kita menderita, tetap bersukacita, nggak punya apa-apa pun kita bersukacita. Makanya bukan hanya orang kaya bersukacita, orang miskin, orang susah, orang apapun sukacita, karena tujuan hidupnya di dunia ini adalah Kristus. Ya kan, jujur saja kita, saudara-saudara, teman-teman kami yang sudah meninggal, mati-matian berjuang, mati-matian kerja, kadang-kadang gak sempat dinikmati, saudara-saudara. Begitu dipanggil, ya tinggal semua. Ya, ada teman saya lucu juga dulu, beli mobil gak pernah dipakai. Ya udah balik nama, sudah di servis semua, gak sampai hati dia bawa mobilnya. Jadi disopir oleh teman saya. Masih ada bunyi, awas mobil, awas lubang. Gak pernah dinikmati sampai meninggal. Karena ya harta tadi, yang penting tahu orang. Ya, kadang gue bilang juga sama teman, pernah kami mau pinjam, enggak lah, janganlah. Mobil Pak Mak Siraja, katanya kalau mobil Syria ini kemana-mana, entah lecet, entah apa di situ. Ya namanya juga barang di dunia, nggak perlu kita terlalu mati-matian pikirkan. Berkali-kali tergores lah, masuk, udahlah, namanya barang di dunia ini. Tapi dia, waduh, saudara-saudara,
Ya, kita di dunia ini satu saat kita tinggalkan. Bukan dunia ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita Kristus. Memiliki, puji Tuhan, tidak memiliki juga nggak apa-apalah, saudara-saudara. Ya, kalau diizinkan Tuhan kita memiliki sesuatu, nggak apa-apa. Puji Tuhan, makin rendah hati, makin sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Karena bukan dunia ini tujuan hidup kita. Kita bersuka cita senantiasa, bahkan saat sukar seperti Rasul Paulus itu di penjara tetap bersuka cita. Ya, dibawa ke pengadilan, disalah-salahkan, sukacita. Kenapa? Karena tujuan hidupnya bukan dunia ini. Kita kadang-kadang hilang sukacita kita karena kita anggap dunia ininya tujuan kita. Enggak lah, saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, ya, di usia sebegini selalu saya bilang, enggak lah, dunia ini tujuan saya. Ya, semua akan saya tinggalkan. Ya. Bahkan ada teman juga kadang dibilang, aku tulang ini aku contoh katanya. Ya, kadang orang sampai makan pun enggak, hanya mengumpulkan, saudara-saudara. Enggak dinikmati. Ya, enggak dinikmati. Ya, kadang dia cerita, teman cerita, aduh ngeri, saudara-saudara. Ya, tapi karena itu tadi, supaya orang bilang dia punya ini, punya itu, punya itu. Hanya itu saja, kadang nggak bisa menikmati. Ya, saat sakit dia baru tahu, dibilang, untuk siapa ini semua ini yang kumiliki ini? Ya, untuk siapa lah, rupanya kalau sakit saya nggak bisa apapun. Coba tujuan kita, coba tujuan kita, saudara-saudara. Ya, tujuan kita adalah Tuhan. Semua akan kita tinggalkan. Memiliki sesuatu, puji Tuhan, enggak pun enggak apa-apa. Ya, karena Tuhan tujuan hidup kita. Makanya kita bersuka cita, saudara-saudara. Itu di Alkitab kita selalu coba lihat. Setiap nabi-nabi yang mencatat di Alkitab ini tujuan hidupnya Tuhan. Daud dari kecil, ya, gak punya apa-apa, mengembalakan hanya 2-3 ekor kambing domba. Tapi mulai dari situ dia belajar apa sih tujuan hidup saya. Mulai dia dengan kecapinya menyembah Tuhan di tengah-tengah pengempalan itu, dia makin disadarkan, di tengah-tengah kesukarannya dia sadarkan apa sih tujuan hidup ini. Mulailah dia mengenal Tuhan, kenal Tuhan, percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai akhir hidupnya, tujuan hidupnya adalah Tuhan. Ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia menjadi raja, dia punya sesuatu, dia bilang, aku harus membangun bait Tuhan. Aku harus membangun bait Tuhan. Ya, bait suci. Coba. Karena tujuannya di situ. Coba kalau tujuan kita nggak Tuhan. Selalu yang lain, selalu yang lain. Coba saudara-saudara. Ya. Kalau tujuan kita adalah Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, ya, selalu andalkan Tuhan. Atau sebaliknya, kalau tujuan hidup kita adalah Tuhan, segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Itulah kalau tujuan hidup kita Tuhan. Tapi kalau tujuan hidup kita bukan Tuhan, tujuan hidup kita daging, satu saat akan binasa bersama dengan daging ini. Jadi sukacita kita karena tujuan hidup kita adalah Tuhan. Saya selalu ingat ketika melayani Tuhan dalam penderitaan, kadang-kadang saya pastikan tujuan hidup saya Tuhan kok. Ya, bukan dunia ini tujuan hidup saya. Boleh punya, boleh enggak. Ya, karena tujuan hidup kita hanya satu, Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara. Makanya suratan Filipi ini lagi ditulis di ayat Filipi 3 ayat 10. Iya, Filipi 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, saudara-saudara. Demikian Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, lanjut lagi,
dan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini saudara-saudara sekalian, ya, dia rindu, ya, tujuan hidupnya adalah Tuhan, makanya dia mau merasakan mati bangkit bersama dengan Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan mulai dari penderitaannya sampai satu saat dalam kebangkitannya. Itulah tujuan hidupnya, ya. Kalau tujuan kita nggak Tuhan, siapa sih mau menderita saat kita tidak bersama? Nggak ada orang mau, ya. Siapa sih mau menderita seperti Kristus disalibkan, bukan karena salahnya, tapi karena tujuan hidup kita adalah Tuhan. Penderitaan apapun itu, saudara-saudara, kita mau terus bersama dengan Tuhan, ya. Itu tujuan hidup kita, ya. Karena tahunya tujuan hidup kita adalah Tuhan, kita rela mati bangkit, rela mengutamakan Tuhan dalam segala hal, ya. Aku menghendaki mengenal Dia dan bersekutu dalam penderitaannya. Nah, puji Tuhan kalau kita semakin disadarkan, saudara-saudara, diulang-ulang kalau tujuan hidup kita adalah Tuhan, ya, nggak terlalu kita pusingkan hidup di dunia ini, nggak terlalu kita pusingkan, ya, bagaimana Tuhan berkenan, bagaimana aku menyenangkan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa kulayani dengan bagus. Kalau pemazmur itu selalu begitu, bagaimana bisa aku membuat hati Tuhan senang, ya, bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan, karena itu tujuan hidup kita, saudara-saudara, ya. Kalau tujuan hidup kita adalah Tuhan, mati pun kita dibangkitkan oleh Tuhan, ya. Kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, ya. Jadi kita bersuka senantiasa. Yang pertama tadi, saudara-saudara, karena Kristus yang ada di dalam hidup kita, ya. Yang kedua, Kristus menjadi teladan di dalam penderitaan kita. Yang ketiga, karena Kristus adalah tujuan hidup kita, rela kita menderita, beribadah, melayani Tuhan. Coba kalau saudara bukan Kristus tujuan hidup kita, siapa sih mau? Orang sekali ibadah aja berat, ya. Satu kali ibadah aja berat, jangankan satu kali, kadang-kadang Natal aja nggak ke gereja, ya. Kita masih puji Tuhan, saudara masih tekuni pengajaran ini. Kita menderita dalam ibadah. Besok kalau tidak Tuhan kehendaki, saya bercerita dulu menyampaikan firman, ibadah yang benar itu harus tanda darah, saudara-saudara. Ya, kalau tujuan hidup kita Tuhan, kita beribadah dengan darah, dengan menderita, tapi kita bersuka cita, ya. Besok akan saya sampaikan itu. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan, karena Kristuslah tujuan hidup kita, ya. Tujuan hidup kita. Kapan perlu segala yang kita miliki, segala yang kita punya, tujuannya kepada Kristus. Roma berkata dari Dia untuk Dia. Roma terakhir ini sangat, kalau tujuan hidup kita adalah Tuhan, sasarannya hanya Tuhan, saudara-saudara. Tidak kepada apapun yang ada di dunia ini, ya. Dari Dia dan untuk Dia. Jadi kalau kita bukan untuk Tuhan, saudara-saudara, wah, segala sesuatu adalah untuk perkara-perkara dunia ini, ya. Dari Dia, untuk Dia, baginya lah segala kemuliaan, saudara-saudara sekalian, ya. Supaya kita benar-benar tujuan hidup kita adalah Tuhan, ya. Kalau enggak Tuhan tujuan hidup kita, bukan kepada Dia, saudara-saudara, kepada diri kita, ya. Roma pasal 11 demikian ayat 36. Inilah kalau Kristus tujuan hidup kita. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya.
Kita sadar semua yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Dan ini harus kita sebut dan selalu kita akui, Tuhan, segala yang kami miliki ini adalah dari Tuhan. Dan oleh Tuhan, oleh Dia. Nah, inilah kalau tujuan hidup kita adalah Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, dan untuk Tuhan, itu seperti ini. Dan kepada Dia. Dan seterusnya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau Kristus adalah tujuan hidup kita, ya, apapun yang kita miliki, tubuh kita, segala yang kita miliki adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ya, jangan untuk yang lain. Kalau kita ambil ini dari Dia, oleh Dia, tapi bukan untuk Dia. Ini yang seringkali salah kita. Untuk daging, untuk disombongkan, untuk dimegahkan. Wah, salah kita. Berarti bukan Tuhan tujuan hidup kita. Kalau Tuhan adalah tujuan kita, dari Dia segalanya, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudara. Kenapa kita bersuka cita di dalam Tuhan seperti pelita yang tetap menyala? Jawabannya adalah karena Kristus adalah kekuatan kita. Kristus adalah kekuatan kita. Dan kita seringkali justru harus kita akui, Tuhan, kekuatanku itu bukan dari aku. Kekuatan dagingku ini gak bisa diandalkan. Kekuatan secara fisik ini gak bisa diandalkan. Apalagi kalau penulis Filipi ini, saudara-saudara. Ya, dia bersuka cita di dalam Tuhan karena Kristus adalah kekuatannya. Ya, bukan kekuatan daging, bukan kekuatan apa-apa, bukan kekuatan apapun di dunia ini, saudara-saudara. Dia alami kekuatan itu datang dari Tuhan berlimpah-limpah. Makanya selalu kita bersuka cita. Semakin kita bersuka cita, Tuhan tambah kekuatan. Ya, Tuhan kasih selalu kekuatan. Tuhan beri kekuatan. Pasal yang keempat dari Filipi ini. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Jadi benar-benar kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Bukan karena perkara apapun di dunia ini. Karena Tuhan. Sukacita kita adalah dari Tuhan. Pasal yang keempat, Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Sudah perhatikan, saya baca ini. Di atas itu banyak kali masalah-masalah yang dialaminya, saudara-saudara sekalian. Ya, mulai ayat 12 saja kita lihat penulis Filipi ini berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Gak hilang sukacita dia, saudara-saudara. Aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dia sebut itu. Tapi apa katanya tentang pengalaman-pengalaman di atas? 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi harus pengalaman kita, saudara-saudara. Biasa kita kekurangan, ya, kelaparan, kekurangan, kelimpahan itu biasa. Kelimpahan juga, kenyang juga biasa. Itulah hidup di dunia ini. Ya. Tapi dalam segala semuanya itu Dia mampu. Ya, segala contoh aku mampu, dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara-saudara, sukacita kita di dalam Tuhan itu harus kita koreksi. Benarkah sukacita saya karena Tuhan atau di luar Tuhan? Ya, kalau sukacita kita bukan di dalam Tuhan, gampang kali, bahkan tidak punya sukacita.
Sukacita kalau uang banyak, uang nggak bisa bertahan. Sukacita kalau punya harta, punya sesuatu, semua itu nggak bertahan, semua akan kita tinggalkan, saudara-saudara. Tapi penulis Filipi ini, karena ini berbicara mengenai pelita, ya, pelita semakin ditiup, semakin menyala dia, saudara-saudara. Ya, mampu dia bertahan, mampu dia bertahan. Sukacita kita juga demikian, karena sukacita ini akan membawa kita kepada sukacita yang satu saat bertemu dengan Tuhan Yesus kita bersukacita. Ya, saat bertemu dengan Tuhan bersukacita, bersorak-soraklah karena pesta perkawinan anak domba. Ini mulai sekarang, ya. Sama saudara-saudara. Sukacita kita harus di dalam Tuhan. Ada 4 ini tanda sukacita di dalam Tuhan, saudara-saudari sekalian. Ya, karena Kristus ada dalam hidup kita, bersukacitalah. Kristus ada dalam hidup kita, ada firman, ada roh Tuhan, ada kasih Allah. Udah cukup itu membuat kita bersukacita. Jangan dulu cerita tentang perkara-perkara dunia ini. Di dalam hidupku ada Tuhan. Di dalam hidupku ada firman. Apapun pergumulan, apapun masalah, biarkan ada Tuhan di dalam hidupku. Yang kedua, kita bersukacita dalam Tuhan karena kita mengikuti teladannya Kristus, mengikuti jejaknya, langkah-langkah Kristus, perjalanan Kristus. Ya, tidak surut sukacita kita karena diejek, karena dianiaya, karena disalib, karena direndahkan. Tetap bersukacita, saudara, karena itu yang akan kita ditinggikan. Penderitaan bersama Kristus, kita akan ditinggikan seperti Kristus. Dan yang ketiga, kita bersukacita dalam Tuhan karena Kristuslah tujuan hidup kita. Bukan dunia ini tujuan hidup kita, Kristus. Sampai kita menjadi mempelainya, karena yang kita perjuangkan di dunia ini, bagaimana tujuan hidupku adalah Kristus, mendapatkan Kristus, aku jadi milik Kristus. Terakhir, bersukacita di dalam Tuhan karena Kristus adalah kekuatan kita. Bukan kekuatan apapun di dunia ini. Kristus adalah kekuatan kita, sehingga kita mampu dalam kekurangan tidak berdosa, dalam kelimpahan tidak berdosa. Dalam semua perkara di dunia ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Harapan Tuhan dari hidup kita. Kenapa kita harus menderita? Karena Tuhan ingin bawa kita ke pesta nikah anak domba Allah. Bersukacita senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita, saudara-saudara? Karena sukacita dari Tuhan itu memberikan kekuatan yang berlimpah kepada kita. Iblis tidak suka kita sukacita. Iblis selalu ingin menggagalkan sukacita kita, mematahkan sukacita kita. Makanya ayat ini bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tetap bersukacita sampai Tuhan datang dalam pesta nikah anak domba Allah. Puji Tuhan, pemain musik datang ke depan. Kita akan persiapkan diri kita, saudara-saudara, untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan yang berlimpah di dalam hidup kita. Pemain musik datang ke depan. Kita naikkan pujian kita. Sukacitaku penuh, ya, aku bermazmur bagimu karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahnya. Sukacita kita karena Kristus selalu berjuang agar kita bersukacita. Kita naikkan nyanyian ini untuk selalu, apapun pergumulan kita, sukacita kita bersama dengan Kristus. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus.
kami bersuka cita. Bahkan malam hari ini kami bersuka cita ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah banyaknya masalah